Boncap Arka dan Putri. Seorang pria tampan bangun dari tidurnya ketika merasakan seseorang menepuk wajahnya sedari tadi. Pria tersebut tersenyum manis saat melihat si pelakunya yang kecil dan imut. Daddy, wake up, don't be lazy. Karena kalau Daddy lazy nanti Mahel bisa lazy karena dompet Mahel keling seperti cabe. Sungut si tampan Mahir yang mempunyai kepribadian berbeda dengan saudaranya yang lain. Bila Arin sangat cinta dengan dokter sunat dan Aaron dengan tentara, maka Mahir cinta akan uang. Bocah kecil itu tidak pernah meminta mainan karena yang dia suka adalah uang. Setiap uang yang diberi oleh Arka, maka akan disimpannya di dalam saku atau dompet kecil yang dibeli dengan uang hasil tabungannya sendiri. Bocah itu tak pernah tertarik dengan mainan seperti saudaranya Mauja yang suka bermain sepak bola dan Maura yang suka bermain masak-masakan. Arka tertawa pelan mendengar penuturan putranya itu. Ia tak habis pikir bagaimana bisa anak yang berusia 4 tahun bisa begitu menyukai uang. Mahir paling tidak suka melihat orang malas. Bocah tampan itu sangat sering menggerutu di hari Minggu karena penduduk mansion bangun terlambat. Alhasil, si Mahir yang rajin hanya bisa berkeliaran di mansion Lemos seorang diri sembari menghitung uang yang ditabungnya. Para pelayan yang melihatnya pun hanya bisa menelan ludah ketika uang yang dihitung oleh Mahir bukan main. Ada uang rupiah, dolar, dan yen. Bocah itu tidak hanya suka menabung uang tetapi juga mengoleksi mata uang. Emang ada cabai kering, boy? Arka bertanya pura-pura tak tahu sembari mencium curug leher Mahir yang sudah harum karena sudah mandi. Ada, Dad, cabai yang sambalada dol, sol pamiledo itu, seperti ladu Nayo Ting Ting kesukaan Glenma. Jelas Mahir polos membuat Arka tertawa lepas melihat kepolosan putranya itu. Itu sambalado sayang, bukan nada lagu. Arka tertawa lepas membuat Putri yang baru siap mandi pun heran. Hani, kamu kenapa? Tanya Putri heran membuat Arka tersentak melihat Putri yang hanya berbalut kimono dengan rambut basah. Mahir mencibikkan bibirnya di saat pandangannya ditutupi oleh tangan besar Arka. Mereka semua tahu kalau Daddy mereka itu sangatlah cemburuan dan posesif. Daddy itu mominnya Mahel juga, jadi kenapa Daddy selalu cemburu? Sungut Mahir membuat Putri yang melihatnya terkekeh geli. Jangan banyak tanya, sekarang keluar dari kamar Daddy dulu. Arka berucap santai membuat Mahir tersenyum penuh arti. Dolarna mana? Mahir menengadahkan tangannya pada Arka membuat pria tampan yang punya bontot 5 itu pun menengus kesal karena semua anaknya itu sangat pandai mengambil kesempatan dalam kesempitan. Arka membuka lancing di samping kasurnya, kemudian ia mengeluarkan lembaran dolar lalu memberikannya kepada Mahir. Kok cuma 2, Dad? Sungut Mahir memonyongkan bibirnya. Anak-anak gak boleh banyak dolar, nanti matanya berubah jadi hijau seperti siluman katak. Jawab Arka asal membuat Mahir percaya. Siluman katak kawannya Uncle Leo? Tanya Mahir polos membuat Putri dan Arka bingung. Kenapa dengan Uncle Leo, boy? Arka bertanya dengan dahi yang berkerut. Karena kata Paman Dito, Uncle Leo itu siluman buaya yang tinggal di lawa-lawa. Jelas Mahir polos membuat Arka dan Putri menepuk jidat mereka. Yuk, makanya kamu jangan jadi buaya seperti Uncle Leo ya. Arka berucap lembut mengelus kepala Mahir. Oke, Daddy. Balas Mahir polos lalu turun dari kasur king size milik orang tuanya itu. Bocah tampan tersebut berlari membuka pintu. Daddy, cepatan mandi kalau anda rezekinya dipatok kobra. Tegur Mahir sebelum menutup pintu kamar membuat Arka dan Putri tak bisa menahan gemas terhadap anaknya yang satu itu. Sayang, apa kamu merasa kalau Mahir itu berbeda? Tanya Arka yang sudah bangun lalu memeluk tubuh Putri yang sudah mulai melar karena sudah punya 5 anak. Berbeda seperti apa? Tanya Putri lembut mengelus rahang tegas Arka. Dia sangat suka dengan uang tapi dia sering memarahi saudaranya yang lain karena selalu merengek minta mainan mahal kepadaku. Mahir juga sangat perhitungan saat membeli sesuatu. Dia lebih memilih yang mana kebutuhannya padahal usianya baru 4 tahun. Jelas Arka membuat Putri tersenyum lembut. Anak kita yang satu itu punya pemikiran yang luas. Dia tidak suka berpoya-poya, Hani. Dia sendiri kan 2 bulan yang lalu dia mengumpulkan semua mainan Arin dan Aaron yang tidak dipakai lagi. Lalu dia menyuruh papa untuk menyumbangkan ke anak panti. Dia berbeda karena dia istimewa. Balas Putri membuat Arka bahagia karena memiliki anak-anak yang berbudi luhur. Semua anak di dunia ini istimewa, cuma terkadang mereka tak terlihat karena berada di lingkungan yang salah. Celetuk Arka dan dibenarkan oleh Putri. Ya sudah, sana mandi sebelum Mahir mengamuk karena melihat dedinya bermalas-malasan. Putri mendorong pelan tubuh Arka. Baiklah sayang, tapi kiss dulu. Pinta Arka menunjukkan bibirnya. Cup, I love you. Ucap Arka lembut. Love you too. Balas Putri tersepi malu karena Arka masih saja romantis seperti awal-awal menikah. Mahir keluar dari kamar orang tuanya lalu beranjak menuju kamar kakak galaknya. Siapa lagi kalau bukan Arin? Dengan penuh kehati-hatian Mahir membuka pintu. Tata Alin Banun, ini sudah siang.
teriak Maher di telinga Arin. Ah Maher, jangan ganggu kakak tidur, ini hari libur jadi biarkan kakak beristirahat. Rengek Arin memunggungi Maher yang menatap tajam ke arahnya. Is, anak perempuan ndak boleh bangun siang, nanti cari jodohnya susah. Jelas Maher polos membuat Arin kesal. Jodohnya juga nanti Brian, jadi nggak bakal susah. Gumam Arin namun masih didengar oleh Maher. Is, tata pedena seperti asa aja. Sungut Maher memanyunkan bibirnya ingin pergi dari kamar Arin, namun ia terkejut saat Arin malah mengangkat tubuhnya ke atas kasur lalu dijadikan guling oleh Arin. Oh no, I hate this, let me go. Berontak Maher dalam cengkraman Arin. Diam atau kakak sunat burung puyuhmu. Ancam Arin membuat Maher langsung membeku. Sena dan Dito mandi bersama, mereka saling melempar senyum manis di bawah guyuran shower. Setelah selesai, Sena mengeringkan rambutnya, asal dan memakai daster rumahan, begitu juga dengan Dito yang sudah siap dengan baju dokternya. Mereka keluar dari kamar lalu menuju ke kamar putra kecil mereka, yaitu si tampan Daniel Atmaja Sanjaya. Ibu, ayah, teriak Daniel yang asik bermain mobil-mobilan dengan muka bantal. Ah, jangan lupakan pampers bocah kecil itu yang terlihat menggembung karena penuh dengan cairan yang dapat memusnahkan kaum semut. Bocah itu tampak girang melihat kedua orang tuanya menghampiri dirinya seperti hari-hari sebelumnya. Ia benar bahwa setiap pagi Daniel akan bangun dan bermain-main dengan mainannya, seraya menunggu ibu dan ayahnya memandikan dirinya. Dito dan Sena tersenyum manis lalu segera mencium pipi gombol Daniel hingga membuat bocah itu tertawa geli. Hahaha, jangan dicium ibu ayah karena Daniel masih bau. Daniel belum mandi pakai sampo komodo. Celoteh Daniel membuat Sena dan Dito tergelak. Kodomo sayang, bukan komodo. Ralat Dito mencubit gemas pipi Daniel yang gembul. Hehe, salah ya ayah, balas Daniel tertawa cengengesan. Ya sudah, yuk mandi sama ayah, biar ibu mau masak untuk kita. Ajak Dito tersenyum lalu menggendong tubuh mungil Daniel. Bye-bye ibu, masak yang banyak ya, biar Daniel bisa tinggi seperti Om Togi. Ucap Daniel tersenyum polos membuat hati Sena menghangat. Mandi yang bersih ya sayang, jangan lupa gosok gigi. Sena lalu keluar dari kamar Daniel beranjak ke dapur untuk memasak sarapan untuk keluarga kecilnya. Sena dan Dito masih tinggal di mansion Om Yogi, meskipun mereka tahu kalau Om Yogi sudah menikah dengan Sophie karena diberitahu oleh Bilkis si biang gosip. Tentu saja mendengar bagaimana pernikahan dadakan Om Yogi membuat mereka semua tertawa dan senang karena akhirnya si jomblo akut itu menikah juga meski dalam keadaan dadakan. Setelah selesai memandikan Daniel, dengan telaten Dito memakai baju Daniel. Tak lupa pria itu memakai bedak di wajah Daniel hingga belepotan. Ayah, kenapa muka Daniel selalu dibuat seperti tuyul di film Jinny O Jinmi? Hilang wajah cool Daniel. Kalau begini telus, brutu Daniel mengerucutkan bibirnya kesal karena Dito selalu membuat wajahnya mirip tuyul. Mendengar gerutuan anaknya itu membuat Dito terkekeh geli. Ini semua ia lakukan agar ibumu tidak pangling dari ayah, nak. Batin Dito tertawa. Siapa bilang anak ayah tidak tampan? Ini namanya tren fashion anak-anak. Sayang, yang wajahnya dipenuhi bedak seperti ini di wajahnya itu adalah anak-anak paling tampan di Indonesia. Elak Dito menggendong tubuh Daniel posesif. Lagi-lagi dan lagi bocah itu merucutkan bibirnya karena kesal pada ayahnya yang sangat posesif. Bila Dito di rumah maka Daniel tidak bisa bergerak bebas karena selalu digendong oleh Dito. Ayah ndak kerja? Tanya Daniel sambil meraba-raba hidung mancung milik ayahnya. Kerja tapi nanti setelah sarapan, balas Dito menghujani ciuman bertubi-tubi di wajah bulat anaknya itu. Saat tiba di ruang makan, sudah ada Sena yang menata makanan di atas meja dibantu oleh para pelayan. Pagi ibu, sapa Daniel girang membuat Sena menoleh ke arahnya lalu tersenyum manis ketika melihat putranya itu sudah mandi dengan bedak yang belepotan membuat Sena tak habis pikir. Bagaimana bisa Dito cemburu pada putranya sendiri, itulah pikirnya. Pagi juga sayang, ayo sini sama ibu, biar ibu suapi kamu. Sena merebut paksa Daniel dalam gendongan Dito, dia melempar senyuman penuh arti sehingga membuat Dito langsung pasrah. Sabar, dia putramu, batin Dito pasrah. Daniel terpekik girang saat berada dalam gendongan Sena. Bocah laki itu segera menghujani ciuman di wajah ibunya. Cup, cup, I love you ibu, ucap Daniel tersenyum polos menunjukkan deretan gigi yang belum tumbuh rata. I love you too juga jagoan ibu, balas Sena mengecup bibir Daniel, membuat Dito segera berdehem. Ahem. Sontak Daniel dan juga Sena tertawa cekikikan saat melihat wajah suram Dito. I love you my hello, ucap Daniel membuat wajah suram Dito langsung berubah ceria.
Pria itu segera memeluk anak dan istrinya itu tak lupa menghadiahi ciuman di pucuk kepala di orang yang sangat dicintainya itu. Ayah juga menyayangi kamu dan juga ibu. Balas Dito tersenyum lembut, mereka bertiga tertawa bersama, lalu mereka pun melakukan ritual sarapan di pagi yang cerah itu. Bocah tampan itu tersenyum senang karena disayang oleh kedua orang tuanya. Sesekali Dito yang menyuapi Daniel, begitu juga dengan Sena yang menyuapi Dito. Bocah itu sangatlah beruntung karena memiliki orang tua sebaik Sena dan Dito. Bella Sena dulu tak bisa merasakan kebahagiaan masa kecil karena ekonomi, maka Daniel begitu berlimpah ruah rezeki. Karena apapun yang bocah itu minta, Dito selalu memberikannya. Begitu juga dengan Dito yang kekurangan kasih sayang di masa kecil karena dituntut menjadi anak pintar. Berbeda dengan Daniel yang dari kecil sudah bisa mengungkapkan apa saja yang diinginkan tanpa harus dikekang. Begitulah hidup yang terkadang orang tuanya yang mengalami penderitaan, tapi anaknya yang memetik kebahagiaan. Betapa rumitnya perjuangan Sena dan Dito mempertahankan hubungan mereka, kasta, tahta menjadi alasan penderitaan mereka. Tapi semua itu bisa mereka lewati karena cinta mereka yang sama-sama tulus. Dito dan Sena berjanji bila nanti Daniel besar tidak akan pernah mencampuri pergaulan Daniel dengan siapa saja terkecuali pergaulannya yang salah. Daniel, sayang ibu dan ayah. Ucap bocah kecil itu menyuapi Sena dan Dito bergantian dengan tangan mungilnya. Kami juga menyayangimu sayang, balas Dito dan Sena tersenyum manis mencium pipi gembul anak mereka.